Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Di konten kali ini kita akan membahas tips atau cara merawat ikan koki ya teman-teman. Oke, saksikan terus videonya dan jangan sampai di skip ya teman-teman. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar dari teman-teman semua? Buat teman-teman siapa yang sedang mencari hewan peliharaan di rumah, tapi yang tidak membuat rumah berantakan, bisa jadi ikan mas koki ini menjadi salah satu peliharaan teman-teman di rumah ya teman-teman. Cara merawat ikan mas koki ini bisa dibilang gampang-gampang susah ya teman-teman. Yang dibutuhkan adalah ketelatenan oleh sepemiliknya. Jadi bila merawat dengan baik, ikan air tawar ini bisa hidup hingga 3 tahun lebih dan menyenangkan untuk dipajang dan dipandang di ruang tamu atau di tempat bekerja teman-teman di rumah semua ya teman-teman. Jadi apa saja yang harus diperhatikan saat merawat si ikan buncit yang umumnya bertotol-totol merah atau kuning ini, kita bahas di konten kali ini ya teman-teman. Yang pertama, kita harus siapkan wadah atau akuarium untuk ikan mas koki ini bisa ditempatkan. Jadi akuariumnya bisa berbentuk kotak. Dan untuk teman-teman yang ingin memelihara lebih dari satu jenis ikan koki ini, teman-teman harus memperhatikan ukuran akuarium yang teman-teman pakai. Jadi kita harus mempersiapkan akuarium yang lumayan besar ya teman-teman. Dan penentuan besar akuarium juga harus mempertimbangkan kebutuhan ruang untuk meletakkan aksesoris ya teman-teman. Di samping ikan juga memerlukan ruang yang cukup untuk bisa bergerak ke sana kemari. Kebanyakan ikan mas koki ini cukup energik, jadi pergerakannya sangat lincah dan ikan ini sulit sekali untuk diam dan selalu bergerak. Jadi kita harus memang mempersiapkan akuariumnya yang sesuai kebutuhan ikan yang akan kita pelihara ya teman-teman. Dan di sini saya memakai akuarium yang berukuran 60 x 40 x 40 cm dan saya isi sekitar 10 atau 12 ekor ikan koki dan ikan komet ya teman-teman. Untuk tips yang kedua, kita harus tentukan aksesoris yang sesuai. Jadi akuarium yang dibeli juga sebaiknya sudah memiliki penutup ya teman-teman. Jadi fungsinya untuk mencegah ikan lompat keluar atau debu dari luar masuk ke dalam akuarium. Teman-teman juga membutuhkan pompa atau pembuat gelembung agar air terus terisi oksigen. Dan yang selanjutnya, teman-teman juga harus mempersiapkan filter untuk membersihkan air dari senyawa kimia berbahaya dan limbah pada air akuarium. Jadi teman-teman bisa menaruhkan bebatuan di dasar juga dianjurkan karena bisa menjadi tempat berkembang biak bakteri baik ya teman-teman. Buat filterasi, teman-teman bisa cek di video sebelumnya bagaimana cara membuat filterasi yang bagus dan bisa air sejernih ini. Jadi teman-teman bisa cek saja di video sebelumnya. Untuk tips yang ketiga, teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu air yang ada di dalam akuarium. Jadi minimal air diendapkan selama 2 atau 3 hari terlebih dahulu
sehingga air yang berada di dalam akuarium tidak air baru dan tidak membahayakan ikan yang akan kita masukkan nanti ya teman-teman. Dan setelah air kita endapkan selama 2 atau 3 hari, barulah kita mulai mencari ikan mas koki ini untuk kita pelihara di dalam akuarium yang sudah kita siapkan ya teman-teman. Untuk tips yang keempat, teman-teman harus jaga kondisi air yang berada di dalam akuarium ya teman-teman. Pemakaian filter akan lebih memudahkan dalam menjaga kualitas air, dan teman-teman juga harus membuang sebagian air yang berada di dalam akuarium dan menggantinya dengan yang baru. Jumlahnya sekitar sepertiga dari isi akuarium teman-teman di rumah, dan pastikan air penggantinya sudah didiamkan beberapa hari, jadi aman ya untuk ikan yang berada di dalam akuarium kita nantinya. Namun apabila filtrasi atau filter yang teman-teman pakai cukup bagus, air pasti akan selalu jernih. Jadi kita tidak harus menggantinya setiap hari, karena air yang berada di dalam akuarium sudah baik kandungannya dan pastinya jernih ya teman-teman. Lalu tips yang kelima yaitu cara memberi makan ikan-ikan mas koki ini, yaitu kita memberi makan ikan mas koki ini cukup diberi makan sekali dalam sehari, dan teman-teman bisa membeli beberapa macam jenis pakan di toko dan memberikan secara bergantian. Berikan makan ikan koki ini secukupnya saja, jadi agar mereka tidak sampai kekenyangan. Dan lagi pula pakan yang tidak termakan itu akan membuat akuarium lebih cepat kotor dan akan banyak jenis-jenis penyakit yang akan menyerang ikan-ikan koki peliharaan kita nantinya ya teman-teman. Pemberian makan yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan kualitas air menjadi tidak baik, karena sisa-sisa makanan akan menumpuk di dasar akuarium dan menyebabkan air yang berada di dalam akuarium teman-teman semua itu menjadi keruh ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membuat filtrasi akuarium pada akuarium teman-teman di rumah, teman-teman bisa menonton video tutorial saat membuat filter akuarium pada akuarium yang saya pakai ini. Teman-teman bisa cek videonya di video sebelumnya, atau teman-teman bisa lihat di deskripsi, nanti saya taruh link pembuatan filtrasi yang saya pakai ini ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.